وحنيني لصحبتي وحنيني لصحبتي وحنيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa IKI TV dan Madani TV yang saya cintai, para pemirsa yang saya hormati, yang saya cintai, alhamdulillah pada sore hari ini kembali kita bertemu dalam acara pembahasan tentang masalah keluarga. Biasanya kami berdua dibimbing, ditanya oleh Dr. Ahmad An-Nuri MA. Tapi karena beliau masih dalam perjalanan, ya kita teruskan acara ini, acara kesayangan kita semuanya. Acara yang akan menghantarkan kita pada kebaikan. Acara yang akan menghantarkan kita pada kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan tema sore hari ini kita akan bahas tentang pilar-pilar penyangga keluarga sakinah. Para pemirsa TV yang saya muliakan, setiap orang yang baru melaksanakan pernikahan, katakanlah pengantin baru, demikian pula para orang tua yang menikahkan putra-putrinya, selalu mengharapkan agar mereka mendapatkan keluarga sakinah. Di situ ada 3 unsur, sakinah, mawaddah, warahmah. Yang intinya adalah keluarga yang penuh dengan kedamaian, keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Tetapi satu hal yang perlu kita sadari bersama, bahwa keluarga sakinah itu tidak didapatkan secara gratis. Perlu diusahakan, perlu diperjuangkan, dan perlu kerjasama yang harmonis antara suami dengan istri. Kenapa? Karena dalam Al-Quran sendiri surat Ar-Rum ayat 21, Allah menegaskan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ayat ini surat Ar-Rum 21 dimulai dengan wa min ayatihi. Artinya tanda-tanda, sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Artinya apa? Artinya menyadarkan kepada kita semuanya bahwa keluarga sakinah itu ada kaitan dengan kekuasaan Allah. Ada kaitan dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita usahakan, harus kita cari, harus kita perjuangkan. Harus dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita akan mendapatkan keluarga sakinah, keluarga yang bahagia, yang selamat dunia akhirat, tanpa kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu unsur yang pertama, pilar yang pertama, keluarga sakinah adalah al-imanu billah wa taqwahu. Iman kepada Allah dan ketakwaan kepadanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan pada orang itu makhraja, way out, makharij, jalan keluar dari persoalan-persoalan yang dihadapi. Kemudian juga warzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Oleh karena itu para pemirsa yang terhormat, mari kita lihat beberapa indikator-indikator ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk dijadikan sebagai lifestyle kita, gaya hidup kita, pakaian kita, libas kita. Kita masukkan dalam struktur rohani kita, struktur pikiran kita, struktur emosi kita, sehingga betul-betul terjadi harmonisasi antara suami, istri, dan anak ketika berbicara masalah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.
Pilar yang pertama adalah al-hamasah al-aliyah fi fiqhiddin. Apa yang dimaksud dengan al-hamasah al-aliyah fi fiqhiddin? Yaitu punya semangat yang tinggi, semangat yang membaja, semangat yang luar biasa dalam mempelajari agama. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, yufaqihu fiddin, maka Allah memberikan pemahaman di dalam agama. Yufaqihu, memberikan pemahaman, keinginan yang kuat untuk memahami agama. Tanpa agama, tanpa belajar, tidak mungkin kita akan mendapatkan keluarga yang sakinah. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, man arada bi ahli baitin khairan faqahahu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah, suatu rumah tangga, suatu keluarga mendapatkan kebaikan, faqahahu fiddin, maka Allah memahamkan kepada mereka agama. Oleh karena itu, para pemirsa yang saya hormati, yang saya cintai, ketika kita sudah menjadi suami istri, pembelajaran ini harus menjadi kebutuhan, harus menjadi basic need kita, kebutuhan dasar kita. Tanpa pembelajaran yang sungguh-sungguh tidak mungkin kita akan mendapatkan kebaikan. Karena dengan pembelajaran agama, jangankan bicara hasilnya, jangankan bicara outputnya, bicara prosesnya saja sudah akan mendapatkan pahala dan ajrun dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang pertama sekali lagi al-hamasah al-aliyah fi fiqhiddin. Yang kedua adalah as-sabat, ya, fi iqamati syair dini, yaitu kita tetap istiqomah, konsisten di dalam menegakkan, melaksanakan syiar-syiar agama, di dalam melaksanakan syiar-syiar agama. Misalnya sebagai contoh, kita melaksanakan sholat. Sholat itu harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena sholat di samping kewajiban, juga alat dan tool yang diberikan oleh Allah untuk mengundang rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Wasta'inu, mintalah tolong kalian kepada Allah. Bis-sabri, dengan sabar, dengan ulet, dengan tahan uji, was-shalah, dan dengan salat. Disebutkan tersendiri, minta tolong kepada Allah dengan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Sesungguhnya salat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Apa yang dikatakan khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang mereka yang punya keyakinan bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Karena itu maka kehidupannya harus ditata sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Salat ini harus dijadikan sebagai kebiasaan. Kebiasaan yang melahirkan kesadaran bersama. Makanya Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, idza arafal gulamu yaminahu min shimalihi famurhu bisalah. Kalau seorang anak sudah bisa membedakan, anak kita nih sudah, atau cucu kita gitu, sudah bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Ya, sudah bisa membedakan ini tangan kanan, ini tangan kiri. Ini jari kanan, ini jari kiri, misalnya begitu. Sudah tahu, bisa membedakan. Kira-kira usia 4 tahun, 5 tahun. Nabi mengatakan famurruhu bisalah, maka suruh dia mengerjakan salat. Karena memang dalam Al-Qur'an juga disebutkan dalam surat Luqman, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku aqimis shalah, tegakkan oleh Anda salat. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ya, tegakkan salat, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian berlakulah sabar dalam melakukan itu semuanya. Karena itu adalah beberapa hal-hal yang sangat penting. Jadi pilar yang kedua, indikator yang kedua adalah as-sabat fi iqamati syairillah, yaitu menegakkan secara konsisten, secara kontinu, secara terus-menerus, ya, menegakkan syiar-syiar Allah, syiar-syiar agama Allah di dalam keluarga. Salah satunya adalah menegakkan sholat dengan baik. Kemudian yang ketiga, indikator yang ketiga adalah dawamul dzikri wa bidzati fi tilawatil Quran. Mendawamkan berzikir kepada Allah
dan lebih khusus lagi mendawamkan membaca Al-Quran. Jadikan Al-Quran bacaan harian. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, kita punya anak yang sekarang cepat dewasa kelihatannya anak-anak kita. Mudah memahami sesuatu, mudah menginginkan sesuatu. Maka hendaknya ucapan pertama yang kita ajarkan adalah yang berkaitan dengan Al-Quran, dengan zikir kepada Allah. Bukankah ketika seorang ibu, istri kita melahirkan, maka yang pertama adalah didengungkan kalimat-kalimat adzan pada telinga kanannya. Man wulida lahu mauludun fa'adzana fi udunil yumna wa aqama fi udunil yusra lam tadurruhu ummus sibyan. Barang siapa yang punya anak kemudian disambut dengan azan di telinga kanan, qomat di telinga kiri, lam tadurruhu ummus sibyan, maka tidak akan bisa diganggu oleh setan yang mengganggu. Karena itu maka membaca Al-Quran, kalimat-kalimat Allah merupakan sebuah keniscayaan. Jadikan bacaan harian. Apakah dilakukan ba'da maghrib, atau sebelum subuh, atau sebelum berangkat ke pekerjaan, atau sesudah datang sore hari, maka bacalah oleh kita. Karena membaca Quran itu dianjurkan minimal 2 kali dalam sehari semalam. Karena apa? Karena dalam doa kita kan doa khatmul Quran, ada doanya kan. Warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya, warzuqni, berikan rezeki kepadaku untuk mau membaca Quran ana al-laili wa atrafan nahar, yaitu di antara waktu malam dan ujung dari hari. Jadi membaca Quran itu adalah dianggap sebagai sebuah kebutuhan sangat indah di dalam rumah, dalam keluarga apabila Quran dibiasakan. Bahkan junjungan kita menyatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, innal baital ladzi yuqra'u fil Qur'an tunzalu alaihimul barakah. Di rumah yang suka dibacakan Al-Quran, maka akan diturunkan keberkahan. Sekali lagi, di rumah yang suka dibacakan Quran, dilakukan tilawatul Quran dengan sebaik-baiknya, maka akan diturunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin berkah dalam hidup rumah tangga ini. Berkah umur kita, berkah ilmu kita, berkah harta kita, berkah pergaulan kita, berkah muamalah kita. Pendeknya semua diliputi dengan keberkahan. Nah, persyaratan yang utama untuk mendapatkan keberkahan adalah al-baitul ladzi yuqra'u fihil Qur'an. Di rumah yang suka dibacakan Al-Quran, maka akan diturunkan keberkahan. Jangan ragu-ragu. Kalau belum bisa baca Quran, belajar dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau anak kita belum bisa, diajarkan oleh kita supaya kita betul-betul menjadi ahli Quran. Ahli Quran itu adalah ahlullah fid dunya, ahli Allah di dunia. Bahkan harus menjadikan pendidikan utama. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, saya yakin para pemirsa sudah banyak yang melakukan ini. Adibu auladakum bisalasi khisalin. Didiklah anak-anak kamu, didiklah, adibu bahasanya juga. Adibu auladakum, didiklah anak-anak kamu bisalasi khisalin. Dengan 3 perkara, dengan 3 hal, subjek pendidikan. Apa yang 3 itu? Hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitih wa qira'atul Qur'an wa qira'atil Qur'an. Fa inna hamalatal Qur'an fi dhillillah yauma la dhillu illa dhilluh. Didiklah anak-anak kita, didik anak kamu sekalian dengan 3 hal. Pertama, cinta kepada Nabi. Hubbi nabiyikum. Cinta kepada Nabi kamu sekalian. Jadikan Nabi sebagai idola, uswah hasanah. Ya, kenapa ini diperlukan, dididikkan, diberitahukan pada anak-anak kita? Supaya anak-anak kita jangan menjadikan idola yang lain. Idola yang sempurna kelakuannya, yang sempurna akhlaknya, yang sempurna karakternya, yang sempurna gaya hidupnya. Gaya hidupnya ini sangat penting karena sekarang kan orang-orang melihat gaya hidup, lifestyle-nya Rasulullah SAW. Tetapi kita jarang mengajarkan kepada anak kita siapa Rasul, bagaimana perilakunya, bagaimana cara makannya, bagaimana cara berjalannya. Hubbi nabiyikum, kecintaan kepada Nabi kamu sekalian. Wa hubbi ahli baitih,
dan kecintaan pada keluarganya. Wa qiraatil Quran. Yang ketiga adalah membaca Quran. Kenapa? Fa inna hamalatal Quran fi dhillillah yauma la dhilla illa dhilluh. Karena yang bisa menghafal Quran kelak di akhirat akan berada dalam naungan Allah pada saat tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya kita akan memiliki anak keturunan yang di dalam rumah tangga kita dididik mereka ahli Quran semuanya. Insyaallah kita teruskan setelah yang satu ini. حنيني لصحبتي وحنيني وحنيني لصحبتي وحنيني